Baiklah, hari ini saya akan menyelesaikan kuis 5 yang hari ini materinya tentang penyederhanaan CFG, Context Free Grammar atau tata bahasa bebas konteks. Jadi konteks free grammar, tata bahasa bebas konteks mempunyai aturan produksi yang akan menerima suatu untai. Suatu untai akan memiliki tata bahasa tertentu yang akan menjadi suatu bahasa. Nah, suatu saat akan terjadi kerumitan atau redundancy atau kurang hematnya aturan produksi sehingga boros penggunaan konteks free grammar-nya. Nah, dengan kerumitan tersebut, maka efisiensi ini berkurang efisien yang untuk mencari unta yang diterima oleh CFG ini. Nah, untuk mengatasi hal di atas, kita perlu menyederhanakan konteks free grammar ini. Bagaimana caranya? Nah, kita langsung ke materi. Jadi, ada 3 jenis cara penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama ada penghilangan produksi yang tidak berguna, useless. Penghilangan produksi unit dan penghilangan produksi nullable yang epsilon. Langsung ke yang pertama, yaitu penghilangan produksi yang tidak berguna. Dalam suatu aturan produksi, sebuah produksi dapat dikatakan tidak berguna atau useless jika salah satu dari ketiga aturan di bawah ini memenuhi. Yang pertama, memuat simbol variabel yang tidak mempunyai penurunan yang akan menghasilkan simbol-simbol terminal tertentu. Ini dalam kata lain, misalnya ada suatu turunan yang akan tidak akan berakhir di terminal, akan melanjut terus, maka itu berlebihan sehingga ini harus dihapus. Lalu tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Jadi kalau ada suatu penurunan yang tidak berasal dari simbol awal, itu tidak ada gunanya, jadi harus dihapus. Dan suatu aturan produksi yang menurunkan ke variabel yang tidak mempunyai turunan. Nah, langsung saja ke contoh kasusnya biar semakin mengerti. Jadi di sini ada SACE, lalu S menurunkan AC atau B, A menurunkan A sebagai yang terminal, C menurunkan C atau BC yang non terminal variabel, E menurunkan A terminal A variabel atau E terminal. Nah, tata bahasa yang paling terreduksi ini sudah kelihatan ada beberapa yang harus dihapus. Jadi yang suatu aturan produksi yang menurunkan ke variabel yang tidak mempunyai turunan itu sudah ada contohnya. S menurunkan B dan C menurunkan BC. Itu dihapus karena B tidak menurunkan apa-apa, jadi blank. Jadi kita hapus saja B dan BC, sudah habis kan. Nah, selanjutnya dicek lagi dan ternyata ada aturan produksi E semuanya termasuk turunannya itu harus dihapus juga, karena kita misalnya ini sudah pasti simbol awalnya adalah S. Nah, S akan menurunkan ke AC atau B, lalu AC itu ada A ke A, lalu C ke C, dan B maaf, ini AC aja saja, jadi AC saja karena B sudah dihapus. AC, A menuju ke A, dan C menuju ke C. Nah, dari turunan itu E tidak pernah kena E, maka dari itu E ini tidak berguna sama sekali, kita harus menghapusnya. Nah, setelah dihapus, maka hasil penyederhanaan CFG nya adalah S menurunkan A besar C besar
A besar menurunkan A kecil, besar menurunkan C kecil. Ini yang paling sederhananya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini ada S menurunkan A besar A kecil atau B besar. A besar menurunkan A kecil B kecil atau D besar. B besar menurunkan B kecil atau E besar. C besar menurunkan B kecil B kecil. Dan E besar menurunkan A kecil E besar A kecil. Jadi yang pertama, A menurunkan D itu tidak ada, karena tidak ada D-nya tidak ada turunan, maka kita hapus saja. Jadi sudah dihapus. Dalam hal yang berbeda dari simbol S sebagai simbol awalnya, itu C tidak pernah kena, tidak pernah mengenai turunan. Maka C itu kita hapus karena C tidak dapat dicapai dari simbol awal. Nah kan tidak ada C, maka C dihapus saja. Nah, satu lagi, E ini jika kita turunkan terus dan meneruskan, maka E ini akan menjadi A, E, A, lalu A, E, A. E-nya akan turunkan terus seperti ini, dan ini berbahaya karena ini akan berlebihan dan tidak akan berakhir. Dan kita di sini tujuannya untuk menyederhanakan CFG. Maka biar tidak rumit, ini E ini sebenarnya dihapus. Seperti yang sudah dikatakan, ini simbol variabel yang tidak mempunyai penurunan yang akan menghasilkan simbol-simbol terminal tertentu. Jadi kalau ada simbol variabel yang akan terus-menerus tetap di situ tanpa berakhir, maka kita hapuskan saja. Jadi E menurunkan A kecil ini dihapus saja karena kurang efisien dan berlebihan. Nah, kita masih belum selesai ya. Dengan E dihapus, maka B menurunkan E juga dihapus karena E-nya yang seperti yang dibilang tadi sudah dihapus, maka E yang ada di tempat lain itu juga dihapus. Jadi ini sudah paling sederhana ya. Jadi S hasilnya adalah S menurunkan A besar A kecil atau B besar, A besar menurunkan A kecil B kecil, dan B menurunkan B. Seperti itu. Nah, ini yang untuk aturan produksi yang tidak berguna dihilangkan. Jenis yang kedua itu penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi yang dari suatu variabel hanya menurunkan satu variabel saja. Variabel. Jadi tidak ada terminal atau apa, dan hanya satu. Namanya juga unit. Kan satu. It berarti sesuatu benda, jadi satu benda. Jadi produksi unit ini menurunkan satu variabel saja. Seperti contohnya S menurunkan A menurunkan C, dan B menurunkan D selama ini masih sebagai variabel. Nah, kita bisa menyederhanakan CFG dengan menghilangkan produksi unit. Caranya, kita mulai dari produksi paling bawah. Nah, produksi paling bawah itu kita langsung saja pindah ke atas, lalu substitusikan aja seperti substitusi matematika seperti itu. Supaya lebih mengerti, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi sini ada tata bahasa ini. Ternyata masih ada produksi unit, yaitu B menurunkan C menurunkan D menurunkan E, dan E menurunkan A. Dimulai dari E menurunkan A. E menurunkan A berarti E-nya E dalam D menurunkan E itu kita ganti aja menjadi A, sehingga ini menjadi D menurunkan A. Di sini ada juga C menurunkan D. Kita sudah katakan bahwa D menurunkan A, maka
C juga menurunkan A, dan B menurunkan C atau B kecil. Yang B menurunkan C, kita sudah nyatakan bahwa C itu menurunkan A, maka B akan menurunkan A juga. Tetapi karena ada atau B di sini, maka kita jadikan ini B menurunkan A kecil atau B kecil. Dan seperti itu produksi unit yang sebelumnya itu kita bisa hapus saja. Yang baru adalah B menurunkan A atau B. Jadi jika kita gabung dengan CFG sebelumnya, maka hasil penyederhanaannya adalah S besar menurunkan A besar B besar, A menurunkan A, dan B menurunkan A atau B. Jadi seperti itu. Tidak ada produksi unit lagi. Selanjutnya yaitu penghilangan produksi nullable, null. Nah, kita sudah tahu null itu ditandai oleh simbol epsilon atau string kosong. Nah, produksi epsilon nullable adalah produksi yang bentuknya suatu variabel menurunkan epsilon. Nah, penghilangan produksi epsilon ini nullable dapat dilakukan dengan memodifikasi produksi yang memuat variabel yang menuju ke epsilon. Nah, ada dua kasus penghilangan produksi nullable ini. Maka, misalnya, yang pertama, jika suatu produksi menurunkan satu dan hanya satu turunan, yaitu epsilon saja, seperti yang ini, maka produksi yang memuat turunan variabel A itu A-nya dihilangkan saja. Variabel A-nya dihilangkan. Misalnya S menurunkan B kecil A besar menurunkan epsilon. Nah, A menuju epsilonnya hilang, dan S sekarang menurunkan D kecil saja, seperti itu. Nah, jika menurunkan beberapa turunan, tetapi salah satunya merupakan epsilon, jadi tidak hanya epsilon saja yang berupa turunannya, maka dibuat satu atau beberapa turunan baru, di mana yang sebelum turunan-turunan yang ada A-nya, yang ada produksi tersebut, itu sekarang tidak ada lagi. Nah, setelah semua itu, kita produksi nullable bisa dihilangkan. Contohnya di sini. Nah, karena untuk menghilangkan B menurunkan epsilon, maka variabel yang menurunkan B dihilangkan juga. Ini salah ya, ini sepertinya ini masih ada, harusnya masih ada C, jadi tidak hilang semuanya. Ini seharusnya masih ada. Lalu bukan S menurunkan BC dihilangkan karena B-nya, intinya kita misalnya S menurunkan BC, lalu karena B-nya epsilon, maka B-nya kosong, jadi sudah jadi. Maka dari itu S akan menurunkan A besar B kecil atau C. Jadi yang hanya dihilangkan itu yang B-nya saja, bukan yang simbol lain, bukan yang terminal. Seperti itu aja. Jadi kita lanjut ke selanjutnya, kasus yang kedua. S menurunkan A besar B besar C besar, A besar menurunkan A kecil A besar atau epsilon, B besar menurunkan B kecil B besar atau epsilon, C besar menurunkan C kecil. Nah, kita ada dua kasus epsilon ya. Jadi kita pertama
fokus ke A dulu, karena A menurunkan beberapa turunan. Jadi beberapa turunan karena ada A kecil A besar dan epsilon. Salah satunya epsilon. Maka variabel yang mempunyai A itu kita turunkan, menambah buat turunan baru yang tidak ada A besarnya itu. Jadi di sini ada dua, yaitu S menurunkan A besar B besar C besar, dan A menurunkan A kecil A besar. Jadi kita buat pilihan lagi. Sekarang buat pilihannya adalah B dari yang asli itu, yaitu A B C. A nya dihilangkan sehingga menjadi B besar C besar. Itu aja. Sama seperti yang ini, karena epsilon maka menjadi A kecil A besar yang dulunya hanya menjadi A kecil saja, dan epsilonnya yang bisa tuh sudah bisa dihapus. Jadi ini penyederhanaan yang pertamanya. Tetapi ini masih belum selesai karena masih ada B menurunkan epsilon. Untuk itu kita masih bisa menurunkan ini. Ini B juga menurunkan beberapa turunan, salah satunya nullable epsilon. Maka sekali lagi ditambah satu atau beberapa variabel yang dari beberapa turunan yang menurunkan tanpa variabel B. Jadi S ada di sini, S ada menurunkan A besar B besar C besar dan B besar C besar. Di sini ada dua. Ini B kita bisa hilangkan lalu buat pilihan baru. Jadi ABC, B-nya dihilangkan menjadi AC. Kita buat AC di sini, dan BC, B-nya dihilangkan buat baru C. Sama di sini. Di sini B menurunkan B kecil B besar. Di B kecil B besarnya, B besarnya dihilangkan sehingga menjadi B saja, lalu dibuatkan yang baru. Lalu setelah itu, setelah semuanya sudah oke, B menurunkan epsilonnya bisa dihilangkan. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah S menuju A besar B besar C besar, atau B besar C besar, atau A besar C besar, atau C besar saja. Lalu A besar menurunkan A kecil A besar, atau A kecil saja. B besar menurunkan B kecil B besar atau B kecil. Dan terakhir C besar menurunkan C kecil. Jadi seperti itu. Nah, untuk kedepannya nanti ada juga beberapa kasus yang mungkin menggunakan tiga-tiganya. Dan untuk itu kita perlu namanya urutan penghilangan aturan produksi. Jadi kita dalam mengerjakan soal penyederhanaan CFG ada urutan pengerjaannya yang dimulai dari produksi nullable dihilangkan, lalu produksi unit dihilangkan, lalu produksi yang tidak berguna dihilangkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti jika sudah sederhana, tata bahasa bebas konteks ini akan menjadi akan terbentuk dalam bentuk normal Chomsky's normal form, CNF. Nah, CNF kita belajarnya untuk ke depan ya. Untuk sekarang kita fokus ke penyederhanaan CFG, dan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya masih keteteran atau ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.